Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di mana kami akan membahas analisis sentimen Twitter terhadap kebijakan PPKM menggunakan metode K-Net, Snakeboards, dan Naive Bayes. Di sini saya Sartika Widyardina akan membahas pendahuluan. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi sarana utama masyarakat dalam menyampaikan opini kritik dan dukungan terhadap berbagai isu, termasuk kebijakan pemerintah. Twitter sebagai salah satu platform media sosial terpopuler, menyediakan aliran data yang kaya dan real-time mengenai respon publik terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan. Salah satu kebijakan yang banyak mendapatkan sorotan selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut dengan PPKM. Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik tajam. Analisis sentimen merupakan teknik dalam bidang data mining dan natural language processing, atau biasa kita sebut dengan NLP, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan opini publik menjadi kategori positif, negatif, ataupun netral. Melalui analisis sentimen terhadap data Twitter, pemerintah atau pihak terkait dapat memahami persepsi masyarakat secara lebih objektif dan cepat, sehingga dapat menjadi masukan penting dalam evaluasi dan pengambilan keputusan kebijakan publik. Dalam penelitian ini dilakukan analisis sentimen terhadap tweet masyarakat yang membahas kebijakan PPKM menggunakan dua metode klasifikasi, yaitu Naive Bayes dan juga KNN. Kedua metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani klasifikasi teks dan tingkat akurasi yang cukup baik dalam berbagai studi sebelumnya. Dengan membandingkan performa kedua algoritma tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama itu mengklasifikasi opini masyarakat menjadi sentimen positif, negatif, dan juga netral. Yang kedua, mengevaluasi performa algoritma Naive Bayes dan KKN dalam konteks analisis sentimen terhadap kebijakan publik. Yang ketiga, memberikan gambaran umum sentimen publik terhadap PPKM berdasarkan data media sosial. Maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dan masyarakat luas mengenai persepsi publik secara kuantitatif terhadap kebijakan PPKM, sekaligus menjadi referensi dalam pemilihan metode yang efektif untuk analisis sentimen teks di masa mendatang. Maka untuk metodenya itu sendiri kita dapat mengumpulkan data terlebih dahulu, lalu juga pre-processing, lalu ekstraksi fitur, sehingga pembagian data. Nah, di bagian pembagian data ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu K-Net Snakeboards, yaitu untuk confusion matrix. Sedangkan yang kedua itu Naive Bayes, itu sama dengan K-Net Snakeboards, itu juga confusion matrix. Sehingga akan menghasilkan perbandingan sebuah metode dan akan menghasilkan model yang akurasi dan juga lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya. Baik, saya Fitra Rizani Ishak, stamp 130 2022 0284. Di sini akan melanjutkan membaca metode bagian dataset. Dataset yang kami gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari platform Kagli yang merupakan kumpulan data tweet berbahasa Indonesia yang diberi label sentimen. Dataset ini secara khusus memuat opini masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemberlakuan pemberantas kegiatan masyarakat atau PPKM selama masa pandemi COVID-19 di Twitter. Jumlah total data dalam dataset ini adalah 23.644 tweet yang masing-masing telah diklasifikasi ke dalam 3 kategori sentimen, yaitu positif berlabel 1 sebanyak 17.500 tweet, netral dengan label 2 sebanyak 4.000 tweet, negatif dengan label 0 sebanyak 2.000 tweet. Jadi distribusi label yang tidak seimbang atau class imbalance, di mana sentimen positif mendominasi, menjadi pertimbangan penting dalam evaluasi kinerja model klasifikasi. Data yang digunakan terdiri dari dua kolom utama. Yang pertama tweet berisi teks asli dari pengguna Twitter dan juga label, yaitu nilai kategori sentimen yang sudah diberikan 0, 1, atau 2.
Berikut adalah contoh 5 data awal dalam dataset. Untuk pengkodingannya, pertama kami melakukan import library yang dibutuhkan, lalu memout ke Google Drive, kemudian menyimpan dataset, lalu meload dataset dengan menggunakan perintah print dfhead untuk menampilkan 5 data teratas dataset dengan output seperti ini. Kemudian kami melakukan cek jumlah data dengan output seperti ini 23.644 dan melihat kolom yang tersedia yaitu data, user, tweet, dan sentimen. Kemudian memperlihatkan distribusi sentimen dalam bentuk grafik batang. Lanjut ke preprocessing. Preprocessing bertujuan untuk membersihkan data dan menyiapkan data teks agar lebih layak untuk dianalisis oleh algoritma pembelajaran mesin. Karena data berasal dari media sosial seperti Twitter, biasanya mengandung banyak elemen yang tidak relevan, seperti tautan, mention, hashtag, serta variasi bahasa informal. Oleh karena itu, proses pembersihan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu berikut. Yang pertama, lower casing, yaitu seluruh teks tweet diubah menjadi huruf kecil atau lowercase untuk menghindari perbedaan kata yang hanya disebabkan oleh kapitalisasi. Kemudian penghapusan URL mention, tautan seperti HTTPS, dan juga mention pengguna seperti @username dihapus karena tidak mengandung informasi sentimen. Lalu penghapusan karakter non-alfabet, yaitu simbol, angka, dan tanda baca dihapus untuk fokus pada kata-kata penting dalam teks. Dan stop word removal, kata-kata umum yang tidak memiliki nilai informasi tinggi seperti yang, di, dan dihapus menggunakan daftar stop word bahasa Indonesia dari pustaka NLTK. Lalu stemming atau pelematan kata. Proses ini mengubah kata menjadi bentuk dasar dengan menggunakan sastrawi stemmer agar kata seperti diperpanjang dan memperpanjang dianggap sebagai kata dasar yang sama, yaitu panjang. Berikut contoh hasil preprocessing dari beberapa tweet. Untuk pengkodingannya, pertama kami menginstal Sastrawi, lalu mengimport library preprocessing di sini. Langkah kedua, menyiapkan stop word dan stemmer. Langkah ketiga, kami membuat fungsi-fungsi modular preprocessing. Yang pertama itu fungsi pembersihan teks dasar yang mengubah huruf menjadi kecil, lalu menghapus link, mention, hashtag, tanda baca, angka, dan spasi ganda, lalu memasukkan fungsi hapus stop words dan fungsi stemming, kemudian mengimplementasikannya ke dalam dataset yang kami gunakan. Lalu ini merupakan output hasil dari preprocessing dataset tadi. Selanjutnya, ekstraksi fitur. Setelah teks tweet dibersihkan melalui proses preprocessing ini, langkah selanjutnya adalah mengubah data teks tersebut menjadi format numerik agar dapat diproses oleh algoritma pembelajaran mesin. Dalam penelitian ini digunakan metode TF-IDF atau Term Frequency Inference Document Frequency sebagai teknik ekstraksi fitur. Pengertiannya, TF-IDF adalah metode representasi teks yang memberikan bobot pada setiap kata dalam dokumen berdasarkan time frekuensi, yaitu seberapa sering kata tersebut muncul dalam sebuah dokumen, dan inference dokumen frekuensi, yaitu seberapa jarang kata tersebut muncul dalam keseluruhan dokumen. Untuk rumus dasarnya seperti ini, di mana T adalah istilah atau term, D adalah dokumen, N adalah total jumlah dokumen, DFT adalah jumlah dokumen yang mengandung term T. Kata-kata yang sering muncul dalam satu dokumen namun jarang muncul di dokumen lain akan memiliki nilai TF, IDF tinggi dan dianggap penting. Pengimplementasiannya dalam penelitian, kami menggunakan TF-IDF Vectorizer dari pustaka Scikit-learn untuk mentransformasi kolom teks hasil stemming menjadi vektor fitur.
Hasilnya hanya digunakan maksimum 5.000 fitur kata teratas berdasarkan frekuensi skor dan IDF untuk menghindari dimensi data yang terlalu besar. Dan hasilnya, transformasi ini adalah matriks sparse atau padat nol, di mana setiap baris mewakili satu tweet dan setiap kolom mewakili bobot TF IDF dari kata tertentu. Untuk outputnya, database yang semula berbentuk teks kini telah berubah menjadi representasi numerik berdimensi 23.644,5 ribu. Dan fitur ini kemudian menjadi input utama untuk model klasifikasi Naive Bayes dan KNN. Untuk pengkodingannya, pertama, kami membuat objek TF-IDF dengan mengatur jumlah fiturnya 5.000, lalu menerapkannya ke dalam statement text dan target label sentimen. Classification. Pada tahap ini, dataset yang sudah dalam bentuk fitur numerik dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 20-20 menggunakan fungsi trend test split. Selanjutnya, dua algoritma klasifikasi yang digunakan, yaitu K-nearest neighbor atau KNN, merupakan algoritma klasifikasi berbasis instance yang mengklasifikasi data berdasarkan mayoritas label tetangga terdekat atau K sama dengan 5 berdasarkan jarak dalam ruang fitur. Algoritma ini sederhana dan efektif untuk data berukuran sedang. Kemudian naive Bayes atau multinomial NB adalah algoritma probabilistik yang mengasumsikan fitur saling independen dan menggunakan teorema Bayes untuk menghitung probabilitas kelas dan dari fitur input. Model multinomial NB cocok untuk data teks dengan fitur berupa frekuensi atau bobot kata. Untuk pengkodingannya, di sini kami melakukan split data training testing dengan si trend test split, kemudian membagi data 20% training dan 20% testing. Untuk model naive Bayes, saya melatih model dengan output seperti ini, lalu melakukan prediksi dan evaluasi dengan hasil seperti ini yang nantinya akan kami bahas di bab selanjutnya. Lalu untuk model K-nearest neighbor dengan output seperti ini, kemudian prediksi melakukan evaluasi dengan hasil seperti ini yang nantinya akan kami bahas di bab selanjutnya. Model evaluasi. Evaluasi model bertujuan untuk mengukur performa algoritma klasifikasi dalam mengklasifikasi sentimen tweet terhadap kebijakan PPKM. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan menggunakan data uji yang sebelumnya dipisahkan dari dataset dengan proporsi 20%. Beberapa matriks evaluasi yang digunakan meliputi akurasi, yaitu proporsi prediksi yang benar dari seluruh data uji, precision, yaitu kemampuan model dalam menghasilkan prediksi positif yang benar dari semua prediksi positif, kemudian recall, yaitu kemampuan model dalam mendeteksi semua data positif sebenarnya, F1 score, yaitu harmonik rata-rata antara precision dan recall, yang memberikan ukuran performa seimbang, kemudian confusion matrix, yaitu matriks yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah yang dilakukan oleh model pada masing-masing kelas. Lanjut, visualisasi. Visualisasi data dan hasil model sangat penting untuk membantu pemahaman terhadap karakteristik data serta performa model klasifikasi yang digunakan. Di sini kami melakukan 3 jenis visualisasi utama. Yang pertama, distribusi sentimen yang ditampilkan dalam bentuk diagram batang untuk menggambarkan jumlah data pada masing-masing kelas sentimen, yaitu positif, netral, dan negatif. Kemudian word cloud. Word cloud ini digunakan untuk menggambarkan frekuensi kata yang paling sering muncul dalam tweet berdasarkan masing-masing label sentimen.
Kata-kata dengan ukurannya lebih besar menunjukkan frekuensi berkemunculan yang lebih tinggi. Di sini ada sentimen yang positif, negatif, dan juga netral. Selanjutnya, confusion matrix visualisasi dilakukan untuk dua model, yaitu matrix naive Bayes warna biru dan confusion matrix KNN dengan warna hijau. Untuk pengkodingannya, di sini saya melakukan menunjukkan confusion matrix naive Bayes dengan warna biru, biru, kemudian KNN kami menggunakan warna hijau dengan output seperti ini. Untuk word cloud-nya, pertama kami menginstal word cloud terlebih dahulu, kemudian mengimportnya, dan di sini kami melakukan positif label 0 dengan warna kami membuat dengan warna background putih dan juga tulisan warna hijau. Untuk netralnya kami menggunakan background putih dengan tulisan warna biru, dan juga yang negatif kami menggunakan background putih dengan tulisan berwarna merah. Ini hasil output dari pengkodingan yang tadi. Yang hijau untuk positif, yang biru untuk netral, dan merah untuk negatif. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk membahas hasil dan pembahasan. Baik, saya atas nama Nurul Fatihah akan melanjutkan pembahasan hasil dari pembahasan yang dimana penelitian ini melakukan analisis sistem terhadap Twitter pembahasan Indonesia mengenai kebijakan PPKM dengan menggunakan dua metode klarifikasi yaitu Never Bias dan K-Never Nating KNN. Database yang digunakan adalah Indonesia Twitter System Analysis Database PPKM yang berisi Twitter dengan label sentimen positif, negatif, dan netral. Di sini adapun visualisasi data dengan word cloud, yang dimana sebelum melakukan proses klarifikasi dilakukan eksplorasi data menggunakan visualisasi word cloud untuk setiap kategori sistem, positif, negatif, dan netral. Visualisasi ini memperlihatkan kata-kata yang paling sering muncul pada masing-masing kelompok sistem, sehingga membantu memahami konteks dan pola opini masyarakat. Dan di mana terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Twitter positif. Kata-kata dominan seperti terima, bantu, dan vaksin menunjukkan adanya dukungan dan apresiasi masyarakat terhadap kebijakan PPKM. Yang kedua, Twitter negatif. Kata-kata seperti capek, susah, dan bohong menggambarkan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap pelepasan kebijakan. Yang terakhir, Twitter netral, yang dimana kata-kata seperti aturan, PPKM, dan berlaku lebih banyak berisi informasi ataupun pernyataan tanpa muatan emosional. Adapun di sini proses klarifikasi dan evaluasi model, di mana setelah dilakukan processing data dan transformasi fitur menggunakan FT ataupun IDF, dua algoritma klarifikasi diterapkan untuk memprediksi sistem Twitter yaitu Never Bias dan KN Never Nating Boss. Dua algoritma klarifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Never Bias dan K-Never Nating KNN. Berikut hasil evaluasinya, yang mana terdiri menjadi dua. Nevertheless menggunakan akurasi sebesar 80,82%. Model ini menunjukkan performa terbaik pada kelas Twitter positif dengan FL Scroll mencapai 0,91. Namun performa pada kelas negatif relatif ini menunjukkan performa terbaik pada kelas Twitter positif dengan F1 skor mencapai 0,91. Namun performa pada kelas negatif relatif rendah dengan F1 skor
0,32 yang mengindikasikan kesulitan model dalam mengenai sistem negatif. Kedua, Never ataupun KNN memiliki akurasi lebih rendah yaitu 76,99%. Meskipun mampu menganalisis kelas positif dengan baik, F1 skor 0,87. Model ini kurang efisien dalam mendeteksi kelas negatif dan netral dengan F1 skor masing-masing 0,14 dan 0,19. Yang ketiga, interpretasi dan diskusi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Neverblast lebih sesuai untuk klarifikasi sistem pada database ini dibandingkan KNN. Hal ini disebabkan oleh 3, yang dimana pertama, kemampuan Neverblast dalam menganalisis fitur teks parser lebih baik daripada KNN. Kedua, KNN menunjukkan bias terhadap kelas mayoritas sehingga kurasa akurat dalam mengenai kelas mayoritas negatif dan netral. Dan terakhir, distribusi sentimen pada database saat tidak seimbang di mana Twitter dengan sentimen positif jauh lebih banyak daripada netral dan negatif dan netral yang berdampak pada performa model. Baik, di sini ada pun kesimpulan dan sarannya, yang dimana melalui penelitian ini kami telah berhasil melakukan analisis sistem terhadap Twitter berbahasa Indonesia terkait kebijakan PPKM menggunakan 2 metode klarifikasi yaitu Neverblast dan K-Never ataupun KNN. Dari hasil evaluasi diperoleh beberapa kesimpulan penting yang dimana di sini menjadi 4 kesimpulan. Pertama, Neverblast memberikan performa terbaik dengan akurasi sebesar 83,82% dan F1 skor tinggi khususnya pada kelas sistem positif. Model ini lebih efisien dalam mengklarifikasi tes berdimensi tinggi dan data yang spasial seperti hasil TF ataupun IDF. Yang kedua, Caneva Nightingale memiliki akurasi lebih rendah yaitu 76,99% dan kurang mampu mengenai sistem negatif dan netral secara akurat karena biasa terhadap kelas mayoritas. Yang ketiga, ketidakseimbangan data sistem ataupun dalam kurun jumlah data positif jauh lebih banyak mempengaruhi performa model terutama dalam mengenai kelas mayoritas negatif dan netral. Yang terakhir, visualisasi word cloud persisten memberikan gambaran kata-kata kunci yang mewakili opini publik terhadap kebijakan PPKM dan memperkuat hasil klarifikasi. Secara keseluruhan, metode Neverblast lebih direkomendasikan untuk analisis sistem Twitter terbaik kebijakan PPKM pada database ini. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, dapat mengawasi masalah ketidakseimbangan data dengan teknik spalling atau menggunakan metode klarifikasi lain untuk meningkatkan performa pada kelas mayoritas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Recording stopped. Dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.